punya apa-apa, ku lakukan sendiri. Lama-lama memuji, kalau begini sehat. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam SD 3 kelas 3A PGSD. Di sini kami akan membahas materi dengan permasalahan pengkaratan atau korosi pada kapal. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Dina Sapitri, ada Muhammad Rasid, ada Muhammad Reza Ramadhani, ada Nur Awalinda, ada Siva, ada Rahmatullah, dan Siti Fatimah. Adapun alasan kami memilih materi ini, karena materi ikatan kimia menjelaskan bagaimana atom dalam logam saling berinteraksi melalui ikatan logam. Logam seperti besi yang umumnya digunakan dalam konstruksi kapal. Oleh karena itu, kami membahas pengkaratan pada kapal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Rahmatullah dari Universitas Lambung Mangkurat, jurusan PGSD, ingin memenuhi mata kuliah IPA SD 3 tentang observasi itu karat pada kapal. Nah, di sini ulun minta izin memperkenalkan nama pian dulu siapa? Nama ulun Fikri Heka Ramadan. Nah, dipanggil Fikri boleh gitu nah. Nah, ulun langsung aja ke pertanyaannya. Oke. Nomor 1 tuh, apa yang menyebabkan korosi atau karat yang timbul di atas kapal itu, Pak? Olehnya karena airnya asin gitu nah, hambar di situ ada anunya penyebabnya korosi keropos wasi nih tulang apa plat wasi ini. Biasanya karat pada kapal ini berdampak lah dengan kinerja bahkan keamanan pada kapal itu. Pasti berdampak, keadaan pasti ada, pasti ada yang bocor segala macam itu inilah. Oleh kan banyu asin tekanannya banyu hambar itu. Nya kalau sembarangan kita nih begawi hitungannya harus teliti lah. Ngerti keadaan kapal. Biasanya tuh apakah ada kayak perawatan gasan kapal gitu supaya ada perawatannya. Bilanya sudah parah kita dok kayak itu nah segala macam. Bilanya kada kawal lalu hanya didok purina, didoking langsung sebukuan dari doknya langsung supaya bersih lah hitungannya kayak biasa lagi. Biasanya kan kapal bekarat nih. Berapa imbah bekarat parah tuh berapa lama masih kalau dipakainya? Hitungannya punya bekarat tuh hitungannya 5 tahunan lah paling lama dilawasakan tuh nah. Punya kada kawa lagi hanya kita docking pulang. Masih kawa aja kita gawiakan. Biasanya pencegahan supaya kada lakas berkarat tuh kayak apa tuh pencegahan khususnya supaya kada cepat berkarat? Kita rawat bujur-bujur lah. Bilanya bakarat tuh kita bersihi dulu. Kita gerenda segala macam tuh hanya kita cat. Nah, kayak itu kondisi supaya kapal nih seperti biasa. Kan karat tuh apa ya lah? Kira-kira kan selalu dioperasikan. Kena banyu terus tuh, kada kena udara, kenapa bisa berkarat gitu? Nah, oleh kada banyu asin nih pang, jadinya bekarat. Jangannya kada banyu asin nih, kada mungkin bekarat kapal. Mungkin kan kita kerjakan kapal nih. Jika kita lihatan kayak ini kan aman aja. Misalnya sudah bekarat gitu kan, apa pulang yang maksudnya sudah bekarat banar hendak kanu tapi kayak masih kau dipaksakan tuh kayak apa caranya? Kita secara gitu hitungannya nah bagamatan menggawiakan kapal tuh kalau digawiakan masih dalam keadaan yang parah tuh parah benar hanya kita
laporan lawan bos gitu nah, suruh docking perawatan yang sesuai lawan yang dahulu lah hitungannya. Kan terbuat dari wasi nih. Adakah wasi tertentu yang lambat hanya bakarat gitu? Ada wasinya, hitungannya wasi Singapura. Itu lama wasi yang bahari itu. Kira-kira berapa? Bandingannya lawan yang wasi biasa? Nah itu kurang tahu Bang lah kita lah. Nah, pendapat Bapak sendiri nih yang mengemudikan kapal gitu. Apa yang mempengaruhi karat tuh nah, mempengaruhi lawan kerja Bapak? Apa itu pengaruhnya? Contoh pengaruh. Pengaruhnya tuh itu Bang, dari air nih kita kerja segala macam nih. Dari perawatan juga kurang. Nah, di situ juga kita bila perawatan kurang ya kapal tuh bekarat segala macam. Nah, itu hitungannya harus tertib lah memenuhi kapal nih perawatan segala macam. Jadi kapal tuh terawat baik. Nah. Pengaruhnya tentang kerja Bapak Bang apa? Karena tuh ada berdampak lawan kerja Bapak. Monyet hitungan tuh berdampak Bang kayak ini. Kan resiko kita. Resiko kan membawa kapal ini pasti berisiko. Kita yang berbahaya. Nah, dari hasil observasi kami dan wawancara yang telah kami lakukan kepada salah satu pekerja di salah satu PT yang ada di Banjarmasin, dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa karat pada kapal muncul akibat faktor air, baik itu air asin maupun air tawar, yang dilalui oleh jalur kapal. Hal ini dapat menyebabkan besi dan logam sebagai bahan pembuat kapal menjadi kropos, berpotensi merugikan kinerja dan keamanan kapal. Karat juga dapat mengakibatkan kebocoran, membahayakan keselamatan para pekerja. Perawatan kapal seperti dock dan docking menjadi krusial dalam mencegah dan mengatasi masalah karat. Kapal yang terkena karat masih dapat digunakan sekitar 5 tahunan, namun memerlukan perawatan yang lebih lanjut. Penggunaan alat seperti gerinda dan penerapan lapisan cat menggunakan langkah penting dalam proses perawatan untuk menghilangkan karat dan mengurangi risiko pertumbuhan lebih lanjut. Faktor penyebab karat terkait dengan mengoperasikan kapal dan paparan terus-menerus terhadap air laut yang bersifat asin. Ketidakpenggunaan kapal dapat menurunkan risiko korosi, meskipun masih dapat digunakan setelah terkena karat. Perhatikan ekstra perlu diberikan terhadap kemungkinan kebocoran. Perawatan seperti docking, pengecatan, dan penggunaan bahan tahan karat seperti besi Singapura dapat memperlambat pertumbuhan karat. Kondisi badan kapal yang bebas dari karat sangat penting untuk menjaga kinerja kapal, terutama bagi para pekerja yang mengoperasikan kapal di tengah laut berhari-hari. Waktu abang menyedot kena misi, jadi kan abang kirimi videonya, jadi bisa di review, bisa aja buat mau edit manteknya apa macam.